Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. 4 santri tewas dan 5 lainnya terluka karena tertimpa longsor di kota Sukabumi. Kecanduan judi online, pegawai bank gelapkan uang nasabah hingga ratusan juta rupiah. Seorang pelajar SMP di Pangandaran viral lantaran mirip Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, seorang perempuan di Kabupaten Bogor kedapatan memanjat sutet PLN setinggi 30 meter. Tim Basarnas Bogor Raya sampai sibuk membujuk korban agar turun dari sutet. Oke, sip. Oke, hati-hati ya. Bujuk rayu dilontarkan tim gabungan Basarnas Bogor Raya kepada seorang perempuan yang memanjat sutet PLN di Waringin Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi pada Kamis pagi. Saat itu perempuan berusia 28 tahun didapati memanjat sutet setinggi 30 meter. Setelah dibujuk selama hampir 1 jam, korban akhirnya turun secara perlahan. Dia tidak sadar dan akhirnya naik ke atas tower sampai ke ujung tower sutet, dan pas kita sampai ke lokasi korban pun juga bisa diajak komunikasi dan malahan korban takut dibawa, dan kita juga harus komunikasi dengan baik. Alhamdulillah hasil mediasi dan dari korban juga bisa kita atasi dengan pelan-pelan, korban bisa turun. Ternyata korban memiliki keterbelakangan mental. Peristiwa itu pun tak hanya sekali, tetapi lebih dari 5 kali. Warga mengatakan korban kerap memanjat jika obat rutinnya tidak dikonsumsi, dan baru kali ini korban memanjat hingga nyaris mencapai puncak sutet. Naik sutet ini udah yang sampai puncak tertinggi. Jadi kalau sebelumnya itu kan sebenarnya sering udah ke 6 kali itu naik, tapi nggak nyampe puncak, cuma setengahnya, dan itu sudah kita tanganin, sudah kita bawa ke Rumah Sakit Marzuki Kota Bogor dirawat, ini udah pulang dari rumah sakit. Cuma info yang saya terima itu obat yang dibawa rumah sakit nggak diminumkan, kontrol nggak jalanin, akhirnya nih anak bahasanya kumat lagi, Pak. Sebanyak 15 petugas turun ke lokasi untuk menolong korban. Kedepannya pihak PLN diminta untuk memagari area sutet sehingga hal serupa tak terulang kembali. Oke, hati-hati ya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, selama 2 hari sebuah cincin menyangkut di kemaluan pria asal kota Tasikmalaya. Orang tua akhirnya membawa korban yang berkebutuhan khusus itu ke petugas pemadam kebakaran. Bayangkan jika ada cincin yang menyangkut di kemaluan selama 2 hari. Itulah yang dialami pria asal Cipedes, kota Tasikmalaya. Cincin akik menyangkut hingga membuat kemaluannya bengkak. Akhirnya orang tua dari pria yang berkebutuhan khusus itu meminta tolong petugas damkar kota Tasikmalaya pada Rabu lalu. Dengan sigap petugas mengambil gerinda mini untuk memotong cincin akik itu. Namun karena cincin berbahan titanium sehingga penanganannya memakan waktu lebih lama sampai 20 menit. Ya, kita lagi nyantai, tiba-tiba ada 4 orang yang datang sekalian bawa korban, langsung minta bantuan ke anggota, kita langsung bertindak. Itu menurut orang tua korban itu 2 hari. Mula-mulanya memang ya nggak tahu disengaja atau gimana karena anaknya lagi kurang sehat. Ternyata setelah 2 hari dilihat ternyata agak bengkak seperti itu. Itu cincin biasa yang dipakai batu akik itu titanium. Untuk titanium memang agak lumayan lama untuk penanganannya, itu sampai 20 menit. Karena harus dipotong kiri kanan atau jadi dibagi 2 seperti itu. Itu udah berapa lama itu? Meski menyangkut selama 2 hari, pria 27 tahun itu tidak mengalami cedera.
Petugas menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk selalu mengawasi kegiatan anaknya sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan sang anak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, sejumlah daerah di Jawa Barat terus menggalakkan uji coba makan gratis. Salah satunya di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Kali ini uji coba menyasar pelajar sekolah dasar. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilawu, Kabupaten Garut menjadi sasaran uji coba makan gratis, program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Makanan sehat dan bergizi ini dibagikan saat makan siang, dan para siswa pun nampak antusias menerimanya. Siswa dan siswi sekolah dasar diberikan paket makanan berisi lauk pauk yang menyehatkan. Ada daging, sayuran, buah-buahan, dan susu. Bagi siswa sekolah dasar yang tidak masuk atau sakit, juga kebagian guru serta anggota TNI yang mengantarkan langsung ke rumah mereka. Menu ada bisa dikatakan 4 sehat sempurna, ada di sayuran, buah-buahan, dan seluruhnya akan ada 200. Uji coba untuk Cilawu. Uji coba ini untuk memastikan program makan gratis yang akan dimulai pada tahun 2025 berjalan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Cilawu masih menunggu mekanisme yang akan diterapkan untuk menjalankan program tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, seorang siswa SMP di Pangandaran, Jawa Barat jadi perbincangan di media sosial karena wajahnya mirip dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Sejauh apa kemiripannya? Berikut liputannya untuk Anda. Punya kemiripan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pangandaran ini jadi viral. Barka Susilo Ramdan jadi buah bibir lantaran wajahnya nyaris menyerupai anak sulung dari Joko Widodo. Viralnya Barka tak lepas dari ulah jahil teman-temannya saat foto Gibran terpajang di kelas setelah resmi dilantik jadi Wakil Presiden pada akhir Oktober lalu. Teman-teman yang lain juga ada yang ngasih saran. Nih, Barka mirip Wapres. Nah, mumpung ada fotonya di situ, kita sama-sama kan bikin lagi konten kayak yang sebelumnya tapi sekelas sama Wapres. Jadi kita juga nggak ngira bakal semeledak itu, viral itu. Awalnya mah masih 500 like, tapi sesudah dur baru meledak banget sampai sekarang. Meski viral, Barka tak tinggi hati dan tetap santai. Ia mengatakan dirinya sering disebut mirip Gibran sejak duduk di bangku kelas 7. Dari sejak kelas 7 sih, 7 SMP. Baru viral sekarangnya gara-gara ada itu di-upload ke TikTok, di video. Karena iseng-iseng sih di kelas, di video, TikTok, dimasukin ke TikTok, terus ramai. Itu sendiri merasa dari teman-teman yang... Enggak sih, enggak merasa. Dari teman-teman, dari guru, dari... Jadi ini inisiatif teman-teman gitu ya? Ya, inisiatif teman-teman. Punya siswa yang tiba-tiba terkenal karena mirip dengan orang nomor 2 di Indonesia membuat pihak sekolah bangga. Kami dari pihak sekolah merasa bangga dan mudah-mudahan kebanggaan itu bukan hanya kebanggaan dari segi kemiripan, tetapi dari segi prestasi bagi anak-anak muda. Mudah-mudahan itu jadikan sebuah contoh bagi anak-anak kami yang ada di sini, para siswa yang muda itu bisa berprestasi dalam berbagai hal tentunya. Jangan hanya dilihat dari miripnya, dia bangga dengan miripnya, tetapi dalam pikiran, dalam karakter dan yang lainnya, dalam hatinya atau dalam prestasi tidak ada kemiripan. Yang diinginkan justru lebih dari itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Barka benar-benar mirip Wakil Presiden Gibran? Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.